Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Hutri di Vegatech System Media. Seluruh tim Vegatech System mengucapkan selamat tahun baru 2024, sukses dan sehat selalu untuk kita di tahun ini. Mengawali video kami di awal tahun ini, kita akan review satu water cooling terbaru dari ID Cooling, yaitu ID Cooling SL360. Dan warna yang kita terima adalah warna putih, dan juga kami mengucapkan terima kasih untuk PT Berlian Cahaya Teknologi yang mengirimkan water cooling ini untuk bisa kami review dan kita akan bagi informasinya ke teman-teman. Dan tanpa berlama-lama, yuk kita langsung unboxing dan kenalan lebih lanjut dengan ID Cooling SL360. Kita langsung menemukan buku manual. Nah, di halaman pertama adalah informasi untuk komponen list, nanti kita akan cek juga. Kemudian ada halaman berikutnya, instalasi fan, instalasi radiator, cara memilih bracket. Instalasi water cooling ini di Intel socket LGA 1700, 1200, 11.5X, di socket Intel LGA 20XX, di AMD soket AM5 atau AM4, dan terakhir ada halaman yang bila teman-teman masih menemui kendala sudah dikasih solusi oleh ID Cooling. Oke, buku manual sudah. Ini dus berikutnya kita akan cek. Kita akan sesuaikan komponen list yang ada di sini dengan yang ada dalam kardus ini. Pertama adalah backplate untuk Intel LGA 1700. Berikutnya backplate untuk Intel LGA 1200 atau 11.5X. Bracket untuk Intel LGA 20XX 1156 atau 1200. Bracket untuk Intel LGA 1700. Dan dua bracket untuk AMD AM5 atau AM4. Di sini kita mendapatkan yang long serta yang short. Selanjutnya, ini stand off untuk Intel LGA 1700 berwarna hitam. Stand off untuk Intel LGA 1200 atau 11.5X berwarna abu. Stand off untuk AMD AM5 atau AM4 berwarna merah. Ada rubber untuk stand off Intel. 4 buah baut pengunci untuk bracket AMD AM5 atau AM4. 4 buah stand off untuk Intel LGA 20XX. Mur pengunci untuk bracket Intel. 12 baut panjang untuk pemasangan fan ke radiator. 12 baut pendek ini untuk pemasangan radiator ke casing. Mendapatkan satu thermal paste Frost X25. Dan yang terakhir adalah mendapatkan 3 klip untuk merapikan selang radiator. Oke, demikian untuk unboxing dari komponen list yang ada di dalam kardus putih tadi. Dan pastikan teman-teman saat membeli produk ini sudah sesuai dengan apa yang kami unboxing di video kali ini. Kita akan lanjut untuk ngecek part yang lain. Berikut adalah fan dari ID Cooling SL360 ini. Kita dapat 3 buah fan sesuai dengan serinya. Fan di sini sudah tidak memakai bungkus plastik yang seperti biasanya. Sini memakai mika. Lebih serius dan terkesan eksklusif ya, dan tidak berantakan. Dan ini adalah spesifikasi dari fan yang dipakai di ID Cooling SL360. Fan pada seri SL360 ini itu adalah fan premium dari ID Cooling, dan ini juga sama persis yang dipakai di ID Cooling Frozen A620 White ARGB atau Frozen A610 White ARGB. Dan juga ini juga sama untuk varian yang single fan itu AF127
White ARGB. Kecepatannya diatur PWM dari 500 sampai dengan 2000 rpm. Sudah mendapatkan 4 buah rubber di kedua sisi. Jadi untuk mengurangi getaran saat fan ini bekerja di full speed. Ada yang baru dari ID Cooling. Di sini ID Cooling sudah memberikan solusi yang paling baru dari mereka adalah DC chain, di mana fan ini dapat disambungkan untuk PWM, disambungkan ke fan yang lainnya karena di sini sudah memakai percabangan. Dan begitu juga untuk konektor ARGB-nya, ini juga sudah memakai percabangan sehingga tidak lagi memerlukan kabel extension, tapi sesuaikan dengan kondisi. Apabila teman-teman masih memerlukan extension, silakan dipasang. Pada fan ini, LED dipasangkan di bagian frame, sisi paling luar dari keempat frame ini, dan bagian depan ini dipasangkan di pinggiran, jadi seperti cincin ya. Fan ini juga memakai bearing dengan tipe fluid dynamic bearing sehingga akan mengurangi getaran, lebih senyap, airflow yang lebih tinggi, dan masa pakai yang lebih panjang. Oke, ini sudah selesai dan kita akan langsung masuk ke yang ditunggu-tunggu nih, yaitu radiator dan heat pump dari SL360. Kita kenalan duluan dengan radiator. Oke, di sini ada tulisan space pada kedua sisi. Ketebalan radiator di sini 27 mm dengan lebar 120 mm dan panjang 396 mm. Informasi kepada teman-teman yang ingin membeli water cooling tipe 360, pastikan casing kalian memiliki ruang untuk pemasangan radiator lebih dari 40 cm. Karena di beberapa kasus, pada beberapa casing menyebutkan bahwa support 360, tapi itu ternyata adalah support fan 12 cm x 3, tapi tidak support untuk radiator. Dikarenakan untuk radiator 360 di sini memiliki upper tank dan lower tank, sehingga pada seri ini tadi kita lihat panjang totalnya adalah 396 mm. Panjang selang 465 mm dan sudah dibungkus dengan sleeving berwarna putih. Dan inilah yang spesial dari seri ID Cooling SL360. Waterblock pada seri ini sudah dilengkapi dengan LCD berukuran 2,1 inch. Tampilan LCD-nya bisa teman-teman customize untuk menampilkan video atau foto. Dan ada fitur tambahan yaitu dapat menampilkan hardware monitoring, baik suhu prosesor, VGA, dan lain-lain. Untuk kalian yang masih setia menonton, kita akan melanjutkan untuk pemasangan water cooling ini di prosesor Ryzen 9 5950X dengan soket AMD AM4 dan juga instalasi software controller dari ID Cooling. Software controller ID Cooling bisa langsung di-download di website official dari ID Cooling. Kita langsung akan melakukan instalasi. Nah, inilah tampilan antarmuka dari software controller untuk ID Cooling. Untuk software controller ini hanya berfungsi untuk mengcustomize tampilan LCD pada waterblock dan tidak akan mengganggu software bawaan RGB dari mainboard. Kita akan coba untuk mengcustomize tampilan dari LCD di waterblock ini dan kita akan coba untuk
mengganti tampilan ini dengan video. Bila keluar screen has to be filled, please do not leave blank space. Ini teman-teman bisa naikin seperti ini. Oke. Kemudian kita run. Nah, tampilannya sudah berubah. Kemudian ini untuk arah dari LCD, tampilannya itu bisa kita atur dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Untuk merubah tampilan atau derajatnya, kita bisa stop dulu dan kita sesuaikan dengan seperti apa tampilan LCD akan diarahkan. Untuk di sini saya akan mengarahkan LCD-nya searah dengan output I/O untuk keyboard, mouse, dan lain-lainnya. Kita lihat perubahannya di water block yang ada di LCD yang ada di water block ini. Oke, itu tadi 90 derajat. Kita stop lagi. Kita akan rubah berarti ke 270 derajat. Nah, ini sudah sesuai yang saya harapkan. Sudah mengarah ke arah bagian dari keyboard, mouse ya, jadi ke arah port belakang. Tampilan LCD di sini bisa teman-teman rubah sesuai dengan keinginan. Ini karena ID Cooling menyediakan beberapa template. Tidak hanya menampilkan suhu GPU atau CPU, namun juga clock prosesor, kecepatan rotasi pompa, kecepatan rotasi fan, CPU usage, GPU usage, dan juga menampilkan tanggal. Selain untuk mencoba mengcustomize tampilan LCD, kita juga akan mencoba salah satu fitur yang ada di water cooling ini, yaitu hardware monitoring. Apakah hardware monitoring yang ditampilkan di LCD ini itu real time atau hanya gimmick? Sebagai pembanding, kita akan memakai software HW Info untuk melihat apakah ada perbedaan pembacaan sensor atau tidak, dan juga software MSI Afterburner, dan nanti juga kita akan jalankan software benchmark Heaven Benchmark. Ini tampilan untuk pembacaan hardware monitoring yang ada di LCD pada water block ini dan yang terbaca di HW Info. Untuk software pembanding pertama, hardware monitoring yang ditampilkan di LCD ini sama dengan yang ditampilkan di HW Info, baik untuk CPU dan GPU. Perbedaan di sini hanya terdapat untuk HW Info pembacaannya adalah satu angka di belakang koma, dan untuk di LCD yang ditampilkan di water block ini tidak memakai satu angka di belakang koma. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke software pembanding berikut adalah MSI Afterburner, dan kita akan jalankan benchmark dengan memakai Heaven Benchmark. Oke, kita akan hidupkan monitoring memakai software ini dan Riva Tuner. Oke, kita jalankan seperti ini dan kita akan lihat apakah ada perbedaan suhu. Untuk memastikan, kita langsung benchmarking aja. Dan untuk software pembanding kedua yaitu MSI Afterburner, dengan kami menjalankan software uji Unique Heaven. Ini untuk CPU, untuk temperatur CPU dan GPU. Malah untuk MSI Afterburner sedikit mendapatkan delay, dan real time-nya malah yang ada di LCD dari water block ini.
Demikian semua fitur terbaru yang ada di ID Cooling SL360 ini sudah kita bahas. Dan ini waktunya kami untuk menyajikan hasil pengujian. Sebagai pembanding, kami memakai water cooling all-in-one, ID Cooling juga, dengan seri Dustflow Basic 360 Black. Dan inilah data hasil pengujian kami. 3D Mark dengan CPU profile, kami memakai 4 data. Pertama adalah CPU package power. ID Cooling SL360 White, CPU package powernya berada di 163,8 watt. Dustflow 360 Basic Black ini berada di 157,5. Untuk package power dikit lebih tinggi ID Cooling SL360 White. Berikut adalah core effective clock. ID Cooling SL360 White 4738 MHz, ID Cooling Dustflow 360 Basic Black 4727. Untuk core effective clock juga ID Cooling SL360 White ini unggul tipis dari Dustflow. Berikut adalah CPU TDI untuk temperatur dari ID Cooling SL360 White, average 56,86 derajat Celcius, maksimal berada di 69,4 derajat Celcius, dan ID Cooling Dustflow 360 Basic Black, average berada di 58,93 derajat Celcius dan maksimal ada di 68,8 derajat Celcius. Dan terakhir adalah scoring. ID Cooling SL360 White mendapatkan skor 13.643 dan Dustflow 360 Basic Black 13.605. Berikut adalah Cinebench R23 test throttling selama 10 menit. Pertama, parameter yang kami pakai adalah CPU package power. ID Cooling SL360 White, maksimal package power berada di 236 watt. Kemudian untuk Dustflow 360 Basic Black, maksimal berada di 231,7. Untuk CPU package power dari SL360 lebih besar dari Dustflow 360 Basic Black. Dan ini juga terkompensasi dengan clock speed prosesor dari ID Cooling SL360 White. Average effective clock ID Cooling SL360 White 4292 MHz, sedangkan Dustflow 360 Basic Black itu berada di 4267 MHz. Parameter ketiga adalah CPU TDI. Untuk ID Cooling SL360 White, average-nya berada di 68,81 dan maksimal berada di 76,4 derajat Celcius. Dan ID Cooling Dustflow 360 Basic Black, average berada di 68,19 dan maksimal berada di 76,9. Terakhir adalah Cinebench R23 untuk scoring. SL360 White berada di 27.804 poin dan ID Cooling Dustflow 360 Basic Black itu berada di 27.335 poin. Unggul meskipun belum sampai 28.000 untuk ID Cooling SL360 White. Kami juga menyertakan data untuk pump speed rotation. SL360 White bekerja di 2513 rpm dan Dustflow 360 Basic Black bekerja di 2136 rpm. Dan untuk fan rotation, ID Cooling SL360 White 2288 rpm dan Dustflow 360 Basic Black 1877. Untuk semua settingan pump speed dan fan speed kami setting di kecepatan maksimal. Dan itu adalah hasil pengujian yang sudah kami lakukan pada water cooling ID Cooling SL360 dan kita komparasi dengan ID Cooling Dustflow 360 Basic Black. Inilah kesimpulan dari hasil review kami untuk water cooling all-in-one ID Cooling SL360 White. Pertama, fitur DC chain di sini memudahkan untuk penggabungan kabel 4 pin PWM dan kabel 3 pin ARGB. Kedua, software controller dari ID Cooling ini bekerja secara independen dan tidak akan mengganggu software RGB bawaan dari mainboard. Ketiga, software controller di sini juga sangat simple dan mudah banget untuk dipahami dan dioperasikan. Keempat, fitur hardware monitoring yang ditampilkan di LCD ini bekerja secara real time dan sama sekali bukan gimmick atau cuma sekedar tampilan digital display aja. Kelima, peningkatan performa dari ID Cooling SL360 ini itu relevan dengan adanya revisi atau pembaruan pada pompa dan fan yang dipakai pada seri ini. Keenam, water cooling ini cocok banget untuk kalian yang lagi nyari water cooling di range harga 2 jutaan, sudah memakai LCD pada water blocknya, ada hardware monitoring, desainnya menarik,
dan performa yang oke. Dan untuk kalian yang senang monitoring, ini bakal monitoring non-stop. Jadi teman-teman nggak perlu klik, tinggal langsung monitoring aja. Demikian video kami kali ini untuk review ID Cooling SL360. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton, dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan untuk yang belum subscribe, jangan sungkan untuk klik tombol subscribe, hidupin tanda lonceng. Kalian bisa like, bisa share video ini ke teman-teman atau siapapun yang lagi galau nyari water cooling dengan LCD. Saya tunggu untuk diskusi di kolom komentar. Saya Hutri, terima kasih banyak dan sampai bertemu di video kami selanjutnya.